Indonesia disebut sedang darurat judi online. Judi online di Indonesia juga tidak memandang gender ataupun profesi. Mulai dari pekerja, pelajar, remaja, ibu rumah tangga hingga anak-anak sekolah dasar pun masuk ke dalam jeratan judi online. Padahal berdasarkan berbagai riset internasional, Indonesia diprediksi akan tumbuh menjadi negara maju pada 2045. Namun dengan masifnya judi online saat ini, bagaimana nasib generasi anak bangsa selanjutnya? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan data mencegangkan soal judi online di Indonesia. Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, Natsir Kongah mengungkapkan ibu rumah tangga hingga anak sekolah dasar ikut serta main judi online. Natsir mengatakan perputaran uang judi online termasuk judi konservatif juga meningkat pesat tahun ke tahun. Dia menjabarkan di tahun 2021 ada sekitar 57 triliun rupiah perputaran uang perjudian. Jumlahnya meningkat sampai lebih dari 81 triliun rupiah di 2022. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo langsung melakukan penanganan konten perjudian online dengan melakukan pemutusan akses situs atau takedown konten dengan muatan perjudian. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyebut, Kominfo melakukan penanganan konten perjudian yang menyusupi situs pemerintah dengan tindakan memblokir rekening bank yang memfasilitasi kegiatan perjudian online juga diambil oleh Kominfo. Hal ini karena sebelumnya sejumlah situs dan akun media sosial milik pemerintah pernah diretas atau ditumpangi oleh promosi judi online. Adapun sejak 1 Januari 2022 sampai 6 September 2023, Kominfo menemukan 9.052 situs pemerintahan yang disisipi konten perjudian. Kominfo juga telah meminta kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran atau penyertaan dalam blacklist terhadap 176 nomor rekening atau akun bank yang diduga terlibat dalam kegiatan perjudian online selama bulan Agustus 2023. Adapun parahnya, Kominfo menyebut judi online mendatangkan kerugian di masyarakat senilai 27 triliun rupiah per tahun. Di saat maraknya animo judi online, sempat terdapat usulan untuk diberlakukannya pajak untuk aktivitas ini. Dengan harapan tidak semakin banyak devisa yang lari ke luar negeri, mengingat aplikasi dan para bandar judi online pun banyak disebut-sebut berada di luar negeri. Tetapi mengenai usulan ini tentu ada plus minusnya. Karena memberlakukan pajak berarti membuat aktivitas judi menjadi legal. Alhasil, untuk saat ini masih belum menjadi fokus Kominfo. Judi itu adalah tindakan ilegal di Indonesia. Jadi semua yang melakukan tindakan judi atau perjudian, dia harus berhadapan dengan hukum. Sampai per hari masih 3.000-an situs. Takedown, blokir, kita udah identifikasi rekeningnya, juga lebih cepat penanganannya. Nggak usah khawatir, karena saya udah dapat laporan, dapat informasi juga mulai terjadi penurunan drastis ya. Dulu ada 9.000 situs pemerintah main disusupin judi. Sekarang kan kita udah himbau supaya dibersihkan semuanya. Judi online ini kan transnasional, sifatnya transnasional, borderless, ya kan? Yang mau tahu dari Filipina, mana ada warga negaranya dia? Bisa di Kamboja, bisa di negara lain gitu kan. Ya pemirsa, untuk mengetahui apa sebetulnya yang menyebabkan maraknya kasus judi online di Indonesia, sudah bersama saya secara daring dengan Pratama Persada selaku Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber, Communication and Information System Security Research Center. Ya Pak Pratama, belakangan ini kasus judi online di Indonesia semakin marak dan jangkauan kasusnya pun juga sudah merambah ke ibu rumah tangga bahkan anak sekolah dasar. Bagaimana sebetulnya tanggapan Bapak mengenai fenomena ini? Hal apa yang membuat semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang terpapar judi online? Ya, jadi kalau menurut saya ini adalah rentetan dari banyaknya kebocoran data yang terjadi di Indonesia sebenarnya. Kenapa saya bilang awalnya seperti itu? Karena bandar-bandar judi, agen-agen judi ini tidak akan bisa mengirimkan tawaran judi online-nya kalau mereka nggak punya kontaknya masyarakat, ya kan? Nah, dari mana mereka dapat kontak? Mereka dapat kontak dari kebocoran data yang terjadi
begitu maraknya di Indonesia dan tidak ada hukumannya buat mereka gitu. Walaupun kita punya undang-undang pelindungan data pribadi. Akhirnya dengan data-data itu mereka menyebarkanlah ini iklan-iklan judi online. Nah, setelah diiklankan gitu nyampe kepada masyarakat, tawarannya menggiurkan. Kenapa sangat menggiurkan? Dia bilang bisa sampai untung berkali-kali lipat, modal 50.000 bisa sampai 1 juta dan lain-lain begitu. Akhirnya banyak yang terjebak. Begitu sudah terjebak, ternyata memang memudahkan. Instalasinya gampang, layanan dari adminnya juga bagus, begitu. Kemudian depositnya itu nggak banyak-banyak, 10.000 perak aja sekarang bisa. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya banyak orang-orang yang sebenarnya dia masih kekurangan gitu. Uangnya itu masih kekurangan, harus digunakan untuk hal yang lebih penting, akhirnya digunakan untuk coba-coba main judi ini. Begitu mereka deposit, gampang, bisa pakai transfer, bisa pakai dompet digital, bisa pakai segala macam channel gitu. Akhirnya mereka main. Begitu mereka main, dicoba dikasih kemenangan sedikit, mereka seneng gitu. Tapi akhirnya dikalahkan. Begitu kalah apa yang terjadi? Mereka coba deposit lagi gitu. Ketika duitnya sudah habis gimana? Mereka melakukan pinjaman online gitu, yang akhirnya terjebak kemana-mana. Baik, kemudian pemerintah ini melalui PPATK dan juga Kominfo mengakui sudah memblokir banyak situs rekening judi online, tetapi kasus ini justru tetap semakin marak. Lantas, mitigasi resiko apa sih Pak sebetulnya yang perlu ditingkatkan ke depannya untuk bisa menangkal lebih banyak muatan konten judi online di situs pemerintahan maupun di Indonesia sendiri? Ya, sebenarnya gini, yang pertama adalah niat dulu nih. Gitu. Kita niatnya mau apa enggak? Niatnya kita beneran mau membersihkan ini apa tidak gitu. Karena perputaran uang yang begitu banyaknya begitu. Dan dari sebagian perputaran uang itu ternyata ada yang mengalir ke sana sini gitu, sehingga kesannya kok ini dijagain gitu. Nah, ini yang harusnya dihilangkan ini. Dengan apa? Dengan cara niat. Bagaimana caranya? Banyak yang bisa kita lakukan secara teknologi misalkan. Tadi ketika mereka menggunakan sistem pengamanan yang cukup maksimal, tetapi setiap teknologi itu pasti punya celah. Misalkan ketika ada agen yang digerebek, kan ada beberapa tuh kemarin tuh kan ya gitu. Itu mereka pasti punya satu komputer yang terkoneksi ke sistemnya si bandar. Jadi di Indonesia ini agen-agen ada bandarnya di luar negeri. Nah, kalau itu dicek benar gitu, di tracing gitu, kita akan bisa tahu nih bandarnya ini ada di mana nih gitu. Kemudian yang kedua, masalah perputaran uang. Kita tahu bahwa di Indonesia ini pembayarannya sudah menggunakan digital, melibatkan bank, melibatkan layanan dompet digital, melibatkan banyak hal lain begitu yang sebenarnya ini bisa di-tracking gitu. Kan sistem bank bisa di-tracking. Masuknya menggunakan bank apa, rekeningnya siapa gitu. Kemudian dompet digitalnya menggunakan nomor berapa, siapa yang punya gitu. Walaupun itu nomor-nomor palsu ya, walaupun itu rekening-rekening palsu yang mereka beli, para agen ini beli gitu, bukan rekening mereka sendiri gitu, tetapi ujung-ujungnya pasti akan ketahuan kemana nih alirannya gitu. Nah, ini bisa di-tracking nih. Yang jadi masalah adalah koordinasi nih, bagaimana koordinasi antara aparat penegak hukum, koordinasi dengan PPATK, dengan Kominfo, dengan BSSN, dengan pihak bank gitu. Karena kan ini menyangkut kerahasiaan bank. Kan nggak boleh tuh tanpa ada masalah, tanpa ada kasus, kemudian mencari tahu ini rekening milik siapa gitu. Nah, oleh karena itu harus ada aturan khusus lagi nih, gimana caranya supaya perputaran uang dalam judi online ini bisa dimonitor. Kemudian yang ketiga, kalau menurut saya pengguna judi online sudah terlalu banyak gitu, ya kan? Dan yang rugi juga sudah cukup banyak gitu. Nah, yang rugi-rugi ini pasti banyak orang kecewa. Nah, pemerintah bikin aja Kominfo misalkan sayembara gitu. Ya, yang bisa ngasih tahu judi online yang mereka jalani masih bisa jalan, lapor gitu. Ya kan? Nah, kalau mereka laporin ketahuan tuh, ya kan aplikasinya menggunakan apa, downloadnya di mana, kemudian ketika dijalankan adminnya siapa gitu. Itu kan ketahuan semuanya tuh. Ya udah tinggal dikejar aja. Baik Pak, baru-baru ini ada wacana terkait dengan pengenaan pajak terhadap pelaku judi online oleh Kominfo. Dan sejauh ini bagaimana Anda menilai plus dan minusnya bagi Indonesia? Nggak masuk akal kalau menurut saya ya. Gitu. Kenapa saya nggak bilang nggak masuk akal? Karena judi online ini benar-benar menyengsarakan orang gitu. Saya bilang ketika depositnya itu menggunakan uang-uang kecil,
yang ikut main itu bukan hanya orang yang punya duit. Ibu rumah tangga, driver ojol, pembantu rumah tangga, anak SMP, anak SD, itu semuanya bisa main. Ini Kak diperes nih. Ini uang masyarakat kita diperes sama sekali gitu, sama bandar-bandar judi online ini, sama agen-agen judi online ini, mau diambil semuanya gitu. Lah kok mau dilegalkan? Janganlah gitu. Karena apa? Karena nanti semua orang bisa ikut main, dan kalau semua orang ikut main pasti akan rugi. Nggak akan ada gitu orang yang main judi online ini kemudian dia untung dan menang. Nggak ada. 1/1.000.000 aja juga nggak ada gitu. Bener-bener nggak ada. Kok mau diambil pajaknya? Nggak make sense menurut saya gitu. Yang benar adalah dihilangkan saja ini semua judi online ini gitu. Kalau misalkan pemerintah memang mau niat mau melegalkan judi ini, ya bikinlah di pulau mana gitu, di ujung gitu, terserah gitu. Yang nggak semua orang punya akses ke sana gitu. Dan yang kalau yang main misalkan harus deposit dulu 1 miliar gitu. Atau dibatasi harus menggunakan apa gitu. Sehingga nggak semua orang boleh main gitu. Nah itu terserah lah gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Pratama. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Oke. Dan pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Pratama Persada selaku Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber, Communication and Information System Security Research Center. Tidak hanya ilegal, judi online juga berpotensi menjadi katalisator pinjol yang macet dan bermasalah. Hal ini lantaran karena masyarakat yang kalah akan mencoba untuk mengakses pinjaman online dan uangnya digunakan kembali untuk bermain judi. Terutama karena lebih banyak masyarakat yang berpenghasilan kecil yang terjerat ke dalam judi online. Hingga kini semua upaya yang dilakukan belum dapat memberantas permasalahan judi online secara tuntas. Oleh karena itu besar peranan pemerintah untuk terus memonitor perputaran uang yang ada di dalam judi online, utamanya dengan terus bekerja sama dengan para aparat penegak hukum serta perbankan untuk dapat menegakkan hukum secara tepat kepada para pelaku. Demikian dari Jakarta, Shani Alatas dan Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.